Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Nabila Florencia Tumagungsis dengan nomor pokok mahasiswa 18311-2351-550-226 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Cazali Husni Sitomorang, APT MSc PH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inovasi Pelayanan Melalui e-auction terhadap kepuasan pemohon lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi. Kita langsung mulai saja dengan sistematika penulisan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini kita mulai dengan latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu manusia merupakan makhluk sosial, di mana salah satu interaksi dan hubungan yang dilakukan yaitu proses pelayanan, yang dimana tidak lepas dengan kehidupan sosial. Lalu dalam proses pelaksanaan pemerintahan sebagai administrator yang baik harus melakukan pelayanan publik yang baik pula. Dan dengan terlaksananya pelayanan publik yang maksimal, tentunya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga publik merasa puas, dibuatlah suatu inovasi pelayanan publik. Perubahan digitalisasi pelayanan juga terjadi pada proses lelang. Nah, lelang itu melalui internet secara elektronik dikenal dengan istilah electronic auction atau e-auction. Dan ini adalah contoh halaman utama web lelang online di KPKNL Bekasi melalui lelang.go.id. Nah, kemajuan teknologi pelelangan itu disahkan oleh DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui penciptaan inovasi dan layanan unggulan e-auction. E-auction diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Permenq nomor 90 PMK 06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada seksi pelayanan lelang dan kepatuhan internal KPKNL Bekasi dipimpin oleh kepala seksi dan beberapa staf, pelaksana juga mencatat hasil berupa frekuensi lelang, di mana frekuensi lelang itu merupakan besaran jumlah barang yang berhasil dilelang oleh pihak KPKNL Kota Bekasi selama periode 2018 sampai 2020. Saya mengambil data 3 tahun terakhir. Berikut adalah tabelnya. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai identifikasi masalah dari penelitian saya, di mana ada 4 poin. Yang pertama, pada tabel frekuensi yang tadi, itu terjadi penurunan angka frekuensi lelang. Yang kedua, masih adanya kendala saat mengoperasikan lelang online dikarenakan ada beberapa pemohon lelang yang gagap teknologi, jadinya kurang mahir dalam menggunakan fitur-fitur tersebut. Yang ketiga itu kendala teknis seperti aplikasi down dan web error. Lalu yang terakhir itu kondisi barang yang akan dilelang terkadang berbeda dengan tampilan aslinya. Lalu di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di mana rumusan masalah dari penelitian saya yaitu apakah terdapat pengaruh inovasi pelayanan melalui e-auction terhadap kepuasan pemohon lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi. Lalu di sini ada tujuan penelitian, yaitu memperoleh bukti empiris dengan mengetahui pengaruh signifikan pada pelayanan melalui e-auction terhadap kepuasan pemohon lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bekasi. Lalu ada manfaat penelitian, di mana ada 2, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Lalu kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di mana di bab 2 ini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya temui melalui observasi studi internet
terdapat 4 penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang saya akan lakukan. Yang pertama itu ada Ihwan dan Ihsan di tahun 2017 dengan judul penelitian pelaksanaan lelang melalui internet atau e-auction terhadap jaminan kredit macet di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di Kota Padang. Lalu yang kedua ada dari Nyoman Suryani Idris Azizmoh Ali Murad tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Negara dan Lelang KPKNL Palu. Lalu yang ketiga ada Dara Ratu Syahdu di tahun 2020 yang berjudul Implementasi e-auction pada pelanggan objek jaminan milik perbankan dalam perspektif Ba'i al-Muzayadah dalam kurung studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh. Lalu yang terakhir ada dari M. Riki Santoso di tahun 2020 dengan judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Lelang Barang Milik Negara atau BMN secara online atau e-auction di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Palembang. Selanjutnya ada kerangka, konsep, dan teori, di mana konsep yang saya ambil itu ada 3, yaitu inovasi pelayanan, kepuasan pelanggan, dan konsepnya itu pelayanan e-auction tentunya. Di sini saya menjelaskan mengenai inovasi pelayanan itu dari teori Rogers dalam Suwarno tahun 2008, halaman 17-18. Di sini ada 5 indikator, yaitu relative advantage, compatibility, complexity, triability, dan observability. Lalu di sini ada kepuasan pelanggan, di mana teori yang saya ambil itu dari Kotler dan Keller dalam Syahrul di tahun 2010, di mana ada 5 indikator juga. Yang pertama yaitu tingkat harapan, tingkat kinerja, daya tanggap, kepuasan yang dirasakan, dan pelayanan. Lalu konsep yang saya jelaskan di bab 2 ini yaitu tentunya konsep pelayanan e-auction. Nah, lelang melalui media internet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 90/PMK 06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui media internet. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka berpikir dari penelitian saya, yang dimana kita berangkat dari regulasi, yaitu tadi yang sudah beberapa kali disebutkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Permenq nomor 90/PMK 06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta. Lalu di sini programnya yaitu e-auction atau lelang online, di mana saya mengambil 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X saya tetapkan di inovasi pelayanan, di mana tadi 5 indikator tadi oleh Rogers dalam Suwarno 2008, halaman 17-18. Lalu variabel Y-nya di sini ada dari Kotler dan Syahrul dalam Syahrul tahun 2010 dengan 5 indikator tadi, yaitu akan menghasilkan penelitian yaitu ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Lalu di sini ada hipotesis penelitian di mana HA terdapat pengaruh yang signifikan pada inovasi pelayanan melalui e-auction terhadap kepuasan pemohon lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi, dan H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada inovasi pelayanan melalui e-auction terhadap kepuasan pemohon lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bekasi. Lanjut kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di mana di sini jenis metode penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lalu ada saya menggunakan teknik pengumpulan data, ada 3. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu angket atau questionnaire dalam kurung Likert. Lalu yang terakhir itu dokumentasi.
Lalu populasi dan sampel penelitian yang saya ambil itu populasinya itu pemohon lelang KPKNL Bekasi di 2 bulan terakhir ini, di mana yang masih bisa saya hubungi dan memang orang-orangnya itu beliau-beliau saja, yaitu ada 187 orang. Dan sampel yang saya ambil itu melalui sampling purposive atau purposive sampling dengan rumus Ari Kunto, di mana N dengan 15% dikali N populasinya sama dengan 15% dikali 187, 0,15 dikali 187 sama dengan 28,05 yang dibulatkan menjadi 28, di mana sampel yang saya ambil datanya nanti adalah sejumlah 28 orang pemohon lelang di KPKNL Bekasi. Lalu selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Jadi setelah data yang saya peroleh, saya akan menganalisisnya. Yang pertama itu dengan menggunakan statistik deskriptif. Yang pertama itu tabel distribusi frekuensi, yang kedua mean, median, modus, lalu yang ketiga itu variasi sampel. Lalu yang kedua itu ada uji korelasi, yang ketiga itu ada koefisien determinasi, yang keempat itu ada analisis regresi, lalu yang terakhir itu adalah pengujian hipotesis, yaitu saya menggunakan uji T. Ya, demikian pemaparan dan penjelasan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.